Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwilil laili 'alan nahar, tadhkiratan lil qulub wal absar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan kana 'abdahu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك ولا تهلكنا وانت رجعنا يا رب العالمين. آمين. يا حفيظ فتحنا بحفظك يا كريمتنا بكرمك. اللهم كما صليت وسلمت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأمنها لجميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ولكافة الأولياء والصالحين وسلم على هذا الكتاب الكريم والسوفية أينما كانوا من مشارق أرضنا ومغاربها أن الله يمنا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جعله لك عدوا ليحوشك به إليه وحرك عليك النفس ليديم إقبالك عليه. من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة. فمتى أثبت لنفسك رفعة فأنت المتكبر. Muslim mengatakan kita diperintahkan setiap membaca Al-Quran, fa idza qara'ta al-Quran fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mau baca Al-Quran, kita disunahkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Setiap memulai sesuatu kita disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim atau Al-Quran. Kalau mau baca Quran disunahkan a'udzubillah. Mengapa kita harus minta perlindungan kepada Allah? Itu namanya warid dan itu adalah perintah. Walaupun Al-Quran mengatakan innahu laisa 'alaikum sultanin, walaupun Al-Quran mengatakan tidak mungkin orang setan itu dapat menguasai orang mukmin, itu tidak mungkin. Speaker.
wa harraka 'alaika nafsa liudima ibaluka alaihi, dan dia Allah menggerakkan atas kamu, jiwamu digerakkan oleh Allah agar kau selalu datang kepada Allah. Artinya memang ada 4 bala yang menimpa manusia. Bala itu artinya ujian, bukan bala bencana. Bala itu ujian, bukan karena kita maksiat lalu ada bala. Satu, ad-dunya. Nomor 2, al-hawa. Ad-dunya. Nomor 2, al-hawa. Nomor 3, asy-syaitan. Nomor 4, an-nafs. Nafsu. Yang mana ad-dunya wasilahuha liqa'ul khalqi. Dunia ini, mengapa orang itu terlalu ke dunia? Karena orang itu selalu berhubungan dengan makhluk. Wasilahuha al-khalq. Bagaimana agar kita tidak terlalu kepada dunia? Wasijinuha al-khulwah, agar dunia itu tidak terlalu kita mengikuti dunia. Kalau kita sendirian, lepaskan manusia. Kalau kita selalu berhubungan dengan manusia, selalu bicara persoalan dunia. Agar tidak berlebih-lebihan, kita mengurangilah hubungan dengan manusia. Al-hawa, 2 hawa, keinginan. Wasilahuha al-kalam. Keinginan gini, kepingin ini, itu terlalu banyak bicara. Ya apa untuk menahan itu? Diam. Jangan terlalu banyak bicara. Diam. Ini mestinya minggu yang lalu. Yang ketiga, syaitan. Wasilahu asyiba'. Setan. Apa jalurnya setan itu? Asyiba', kalau kita kenyang, kan ada orang mangan, itu mudah digoda setan. Caranya apa? Bisa dilawan dengan lapar, dengan puasa. Jadi tidak tergoda. An-nafsu. Nafsu itu silahuha, pedangnya adanya. Anom, ada orang sedang turu, orang itu mangan turu. Enggak kone kok turu. Itu nafsu. Lawannya apa? Sahan. Bangun kan. Turu sungi. Kan katanya dokter paling sedikit 8 jam. 8 jam kan tidak sholat tahajud gitu. Tidak bisa sholat tahajud, tidak bisa baca Quran. Itulah minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarain amin. Man adbata li nafsihi tawadu'an fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Man utawi sapa wong kang adbata netekno, memastikan dirinya itu tawadhu. Fahuwa maka utawi man iku al-mutakabbiru haqqan. Orang itu adalah orang sombong sebenarnya.
paling bener sombong orang. Laisa tawadu krono, laisa tawadu bukan tawadu itu illa an rifatin, kecuali dari yang tinggi. Ini baru tawadu. Famata asbatta, maka kapan-kapan kamu asbatta, mentekno kamu kepada dirimu, memastikan dirinya tawaduan, bahwa dirinya itu tawadu. Fa antal mutakabbir, kamu itu adalah orang yang sombong. Artinya begini, kula niki kumpul mek wong, nek ngene aku iki tawadu. Kalau sudah merasa dirinya tawadu, berarti dia tepak sombong-sombong gitu. Kok iso awak itu menerapkan diri sama dengan mengatakan kalau ini aku itu wong apik sebab kan ngucap apik kan. Tawadu itu suatu makom yang sangat baik. Kelasnya tawadu itu kan dhuwur. Tawadu yang dikatakan tawadu itu satu ibadah yang kelasnya kelas tinggi. Nek krasa awake aku iki sebetulnya kan wis apik aku nang wong. Kalau sudah keprojot omong seperti itu atau di dalam hatinya keprojot, aku kan wis apik nang wong. Kan sama dengan kalau sudah mengatakan saya paling baik, saya ini baik, berarti sudah menetapkan dirinya di derajat yang tinggi. Karena tawadu itu sendiri satu pekerjaan yang sangat tinggi. Laisa tawadu illa an rifatin, bukan tawadu kecuali tawadu itu dari kedudukan yang sangat tinggi. Itu sama saja dengan kita memuji diri kita sendiri. Ngono aku dipinter katanya, ya sudah habis. Tapi hati kita ngomong, tidak sampai ngomong tiang, ya betul. Menerapkan, memastikan bahwa dirinya sudah baik, memastikan bahwa dirinya itu kedudukan tinggi tawadu. Sehingga ada seorang ulama mengatakan semua ibadah itu ada yang iri. Semua ibadah itu ada yang iri. Dunia mesti ono sing iri. Sugih ono sing iri. Sepan ibadah ono sing iri. Aku tak temene hafal Quran. Kan ibadah iri. Tonggone iri. Aku kepingin hafal Quran. Ada seorang ingin tahajud tengah malam, iri. Karena saya ingin juga tahajud tengah malam. Tapi kalau tawadu tidak. Kalau nak wong ini aku kepingin tawadu lah. Karena tawadu itu pekerjaan hina. Tawadu itu pekerjaan yang orang nafsu tidak suka sama sekali. Bagi ibadah poso, nafsu kan tidak suka sama sekali dengan ibadah poso sama dengan tawadu. Ibadah yang nafsu tidak suka. Oh kalau oleh mangan, kalau oleh kumpul, kalau oleh ini, kan ya berat nafsu. Tawadu di antara ibadah yang orang tidak suka yaitu tawadu. Mengapa tawadu? Wong aku pinter, hadir kak direkan wong aku. Alhamdulillahnya itu yang hebat. Wong aku pinter kak direken bae kak dikokon maca iki kak dikokon sambutan tahu aku yo kiai sebetulnya umpamanya begitu. Kuatnya ini namanya tawadu. Tapi jangan sampai ngomong ngono aku wis sampe. Wah, jangan. Itu kebagus. Paham ini? Itsbatul tawadhu'i yaqtadi wujudar rif'ati la muhalata. Dia menetapkan dirinya tawadu itu wis sombong. Yang ono aku wis adep asor, adep sombong.
Kan kata aja, aku kurang yo apa, godoh, kurang yo apa. Ini memang mengatakan dirinya baik berarti. Kurang apa begini? Mungkin saya ngomong itu Nabi Muhammad atau kenapa? Itulah kana ma'dumatan laka nadidduha wa huwa doa. Kalau itu tidak ada, akan terjadi kebalikannya. Apa? Doa. Doa itu wa doa ya doa, doatan rendah. Tawadu, doa itu tawadu, wa doa ya doa, wa doan atau doa. Wa anda yaitu idata. Wala yantafi anil abdi at-takabbur illa biwujudi ta'am. Dan tidak akan hilang takabur itu kecuali adanya rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri tidak boleh, rendah hati. Wa wujudu ta'ati la yahtaju ila itsbati minal abdi. Dia baik dan tidak baik bukan kamu yang menilai, Allah yang menilai. Tidak usah kamu mengakui kita waktu, jangan. Itu urusannya Allah. Fatawadu alladhi athbatahu al-abdu li nafsihi la yanfi anhu wujudun takabburi bid-darurah. Fa inna lafdhu tawadu'i apa itu udah lebih dalika. Tu'danu bidzalika fa inna tawadu'a tafa'ulun min ad-dha'f. Tawadu'a ya tawadu'a memaksakan diri, menjadikan dirinya untuk rendah. Bukan orang rendah dia, tapi membuat dirinya rendah hati. Itu dikatakan tawa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah. Laisa tawadu, bukan tawadu. Alladzi idza tawadu'a, apabila dia tawadu, ra'a annahu fawqa ma sana, dia ada di atasnya apa yang Allah ciptakan. Bukan tawadu kalau dia merasa di atas apa yang dia ciptakan. Allah menciptakan semuanya. Apa yang diciptakan Allah apa saja. Apa yang diciptakan apa saja. Walakin at-tawadu'a alladhi idza tawadu'a annahu ra'a idza tawadu'a ra'a annahu duna ma'asar. Tetapi tawadu itu dia melihat yang lain, itu dia di bawahnya yang lain. Itu dikatakan tawadu. Contoh saja di dalam kitab Hidayah. Entok sing enom, duh itu ini dosanya tidak banyak seperti saya. Kalau ketidak orang yang lebih tua, dia mengatakan, oh ini pahalanya lebih banyak dari saya, kena umurnya lebih tua. Melihat orang yang maksiat ini kalau bertobat ini lebih baik dari saya. Apa yang diciptakan Allah? Apa saja. Bukan persoalan saya dengan sesama Bani Adam, enggak. Kalau kita bercakap di sini malaikatnya, malaikat ini terbuat dari nur, ini jin terbuat dari
tin dari tanah. Ini iblis minyak kepada yang di bawahnya. Katakan di bawahnya manusia kan, kalau jin ini kan makhluk Allah yang halus, makhluk halus. Kalau manusia kan termasuk makhluk kan masalahnya menghina manusia itu saja. Dan sama dengan kita menghina apa? Menghina anjing. Sama. Jangan kita sebagai manusia lalu mengasuh tangan. Itu tidak boleh. Duna masona. Saya lebih baik. Jangankan sesama manusia. Jadi tidak boleh. Tawadhu itu tidak boleh, kesombongan itu dialamatkan kepada selain dirinya, dialamatkan kepada sesamanya, lebih-lebih kepada atasan, kebawahannya tidak boleh. Allah menutup pintu sombong itu, ditutup oleh Allah. Pintu kesombongan ditutup. Kayak nopo sih pintu kesombongan ditutup? Contoh, pintu kesombongan ditutup. Kalau kita datang ke masjid, ada enggak? Ini tempat duduk VIP, ini kelas sugih. Sing melarat nang kiri, sing sugih nang kanan. Ada enggak di masjid? Tidak boleh. Sing alim nang ngarep, sing bodoh nang buri. Sing buat nang ngarep, sing enom nang buri. Ada kelas enggak itu? Zakat, ada kelas? Tidak ada. Sehingga zakat neraka aja. Ada orang tidak mau zakat, kena sanksi. Alladzina yunfiqunaha fabashshirhum bi'adzabin. Innal ladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata thumma lam yunfiqunaha. Ada orang melarat tiket zakat, mau zakat sombong, sama dengan itu. Sama. Ibadah puasane wong sugih mek mau melarat gak bodoh ada. Nah, ada. Posone wong alim dengan bodoh ada. Menunjukkan itu tidak. Hajinya orang kaya butuh bulan gereja. Ada hajinya orang miskin bulan opo. Lalu di Bandung ada kelompok jamaah haji, ini kelompok bukan jamaah haji. Ini dosa besar. Kan itu tentang banyak. Ini kelompok jamaah haji, ini yang tidak haji. Kan tentang kumpulan jamaah haji, ada kumpulan bukan? Tidak boleh memisah-misah kelas. Semua ibadah tidak ada. Tidak ada membedakan iki sing sugih, nek kiai nang ngarep, tentu kiai nang buri. Bapak telat nang buri. Bapak telat. Lo kok mundur sama sholat? Anten kiai teng wiki makruh engkau enggak? Tidak kan? Menyilahkan orang itu tidak boleh. Kamu maju sendiri, jangan kamu. Sering saya baca contoh itu makruh, hukumnya makruh. Itulah ini contoh-contoh bahwasanya tidak ada di dalam Islam itu ajaran untuk mengangkat yang kaya. Semuanya diperintahkan untuk sama. Itu dikatakan itu tawadhu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tawadhu takun kan najmi la hadinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u wa la takukat dukhani ya'lu bi nafsi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u.
Tapi kadang-kadang orang senang masih sombong, oh naiku tegas itu, api tegas, mulai iki tegas itu. Padahal sombong. Yang di sini tawadhu apa? Kau melok rebutan jajan kayak apa? Kan tidak bisa. Kalau sampai di rebutan jajan kan tidak bisa itu. Itu pekerjaan dah bisa. Tapi ini mulai kita tegas iki. Ini orang baru senang seperti itu, senang yang tegas seperti itu. Padahal kurang ajar sebenarnya, kurang yang disenangi seperti itu. Kata yang seperti tawaduklah kamu, rendahkan dirimu, hatimu. Takunkan najmi, kamu akan menjadi seperti bintang. Tawaduk, takunkan najmi, la halinadri, tampak bagi orang yang melihat bintang. Ketok bintang, ketok. Nek kepengin ketok bintang jelas, kau nek nang kali, jelas teko kali. Nang jero di dalam di bawah ketok bintang nek nang kali nek ada bulan purnama. Bintang itu kan di dalam sungai, kuwi orang jero. Itu orang tawa. Ngalah. Bukan tidak berani ngalah. Tapi sing diseni wong sing wani itu. Wala takukan dukhon, kon ojo seperti kukus. Maju-maju dewe, kepingin tadi ketua dewe, kepingin mimpin sendiri, itu kan kukus itu katanya. Wala takukan dukhon, jangan kamu seperti kukus. Ya'lu binafsihi, munggah jabatannya karpe dewe. Ala tabaqatil jawi, pada tingkatan atas. Apa nek rokon mundur. Iku yang disenengi. Tegas nih, kita tegas iki. Wa huwa wadi'u, sedangkan dia sebetulnya munggah dhewe. Kalau bintang enggak usah naik, memang di atas. Jadi tawadhu takun karena jamilah halinati ala tabaqatil jawi ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Tawadhu takun kan najmi la halinadirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'un. Nek kata bintang kelihatan banyu, paling ning jero banyu. Koyo ngisor silitan. Tapi dia tinggi sebenarnya. Jangan seperti kukus rokok, kudu adukon. Munggah dhewe kana sing ngongkon munggah dhewe. Dan itu yang disenangi orang. Tegas, oh kita gak bisa penek lu. itu namanya. Ada orang tanya seperti apa perbedaannya orang yang tawadhu dan tidak tawadhu? Yang tidak memisah antara kaya dan miskin, tidak. Berbeda Al-Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan Basri itu nek kedayan wong sugih. Marah. Biasanya wong sugih teko nggo duit salaman teklek. Yang Hasan Basri tidak lebih senang didatangi orang miskin. Orang miskin datang untuk minta-minta. Aku senengan wong sing teko jauh-jauh. Tenimbang ditekani wong sugih sing cuma iso ngakei dhuwit enak. Tak usah. Aku lebih senang didatangi orang miskin yang datang untuk minta daripada didatangi orang kaya hanya pandai memberi. Kok ngoten mungkin? Kan dengan adanya orang miskin, beban saya di akhirat kan tidak berat. Dadi simpenan kono sing gawano. Nek kula sedekah kepada orang miskin, berarti amal saya enten sing betaken. Sampeyan gerak keranjang duwe beras 5 karung ono sing gawano kan sae. Jadi orang sedekah kepada orang miskin itu sama dengan mempunyai amal duwe beras nang akhirat kali cukup. Oh alhamdulillah, marhaban ahlan mimman jaa yahmilu zati. Ahlan wa sahlan marhaban. Selamat datang dengan orang yang datang kepada saya
yang membawakan bekal saya besok di akhir timbang repot gogo beras TV kan ono sing gawa nang akhirat kan nek sok kan boten paling-paling ngundat gitu kiai ku tak sembang piro ae kak eling iku ustaz iki tak sembang piro niku sing ngeten kan karena makanya nek mesti kan boten itu Imam Hasan tak usuk sing usuk niku nek ketampian wong sugih sing anu iki wong sugih ini ceritanya niku. Lalu mengapa orang itu tawadhu? Karena orang itu sudah menghindar dari asbabul kibir, sebab-sebab kesombongan. Kok enten sombong nih? Ya banyak sebabnya. Asbabul kibir, sebab-sebab kesombongan. Kon nulis tengok. Sombong niku kadang-kadang punya ilmu, al-ilmu. Sombong itu kena punya ilmu. Setelah punya ilmu, nek wong kene iku sok ngerti apa-apa saya. Oh, awak nang sombong. Berangkat sombong. Orang sini orang awam enggak ngerti apa. Ini enggak boleh walaupun kita sudah punya ilmu. Walaupun sudah punya ilmu. Iya. Ceritanya ada dua orang ulama besar, Ibnu Hanbal dan Ibnu Ma'in. Ibnu Hanbal dengan Ibnu Ma'in. Di masjid beliau ketemu dengan satu orang ngajar. Waqala Ahmad bin Hanbal, waqala Ibnu Ma'in, waqala Ahmad bin Hanbal. Gini keterangannya, gini keterangannya. Si Ibnu Hanbal itu takon nang Ibnu Ma'in, berdua ngadep ulamanya dua orang. Sahabat datang. Loh, kok nyebut jenengku? Ibnu Ma'in, saya cinta nih. Tadi duduk, ada orang pengajar itu duduk. Sampan ini kenal kepada Ahmad bin Hanbal. Kenal saya, itu guru saya. Padahal tinggal penuh Ahmad bin Sampai kenal Ibnu Ma'in, ini Ibnu Ma'in. Apa ya sampai guru saya, dua orang itu guru saya, itu alatnya. Jadi saya terangkan ini semuanya dari Pak Hanbal dan Ibnu Ma'in. Saking kepingin kita wong alim, bohong. Kata Ibnu Hanbal, kau mau nyalakan, oh aku Ibnu Ahmad bin Hanbal, aku Ahmad bin. Dan ini Ibnu Ma'in, kok ngaku? Loh, pengiran gak gaya konten Ibnu Hanbal yang liya kan ono itu konten. Ibnu Hanbal itu pengiran sudah gaya cici konten. Ini itu yang aneh ini. Ini sampai Ibnu Hanbal. Wa minha khalasan ini sebab wa minha an-nasab wal hasab. Hasab, nasab, keturunan, kedudukan. Itu. Tadi nek udah keturunan, wah ini sih. Sampai hadir acara nopo. Golongane lora gus-gus niku. Habib kadang ngarep nang opo. Dia wong dia, masuk. Nek kula sampean mesti kon ngkondong ngarep video. Sing iya niku selera ora opo ruwet iku, Bos. Ki ngoten lho, di mana-mana ya begitu. Bukan rahasia, kan kalau kerja sampean nang pundi kan. Di mana-mana sudah ngoten ta. Hadir hal, kalau kan hadir hal berarti ngoten. Engko mati betul hadir ke di suatu tempat tak hadir. Masalahnya apa? Kalau niki dimuliakan karena saya kiai kan. Tapi tahlilan
Ya dia kan latar kabeh nang nembok latar. Nang suketan suket-suket. Buku. Karena para kiai dihormat. Para kiai monggo, tapi kiai ini mlaku nang liwat tengah-tengah suket. Ngomong bagian TB ini kan ini. PT ini sampai. Sing kula langsung teng masjid lho. Tahlil. Ada tahlil. Kiai-kiai nudun dilebakan nang daleme sing undang itu. Iwak nopo sing wonten kelompok palrajungan, tombro, iwak pitik, sak macam sate, gur, wala. Kalau PT ini kok di kebutelan itu memang kalian nggak tegal kalau ini tidak boleh menghina orang, tidak. Itu terjadi di mana-mana. Bagian kulo sampean bagian gendeng-gendeng itu. Lagi emang suket nih. Kiai makanya kiai agak darah tinggi macam panganan. Jadi kalau tidak boleh walaupun kita punya ilmu, walaupun kita punya nasab, tidak boleh. An-nasab wal hasab, kedudukan atau keturunan. Wa minha al-mal, harta, wal quwwatu, kekuatan. Karena punya harta merasa lebih. Ini ada benar-benar ngomong memang suki, tak direkan. Nampak sudah ekor, ada ekor jangan. Mana orang suki, kagak direkan sama dia. Kenapa Pak? Pokoknya. Pokoknya. Ada kalau ini gue kayak kalau khusus murid kalau tengok kontrak tengok ini. Kon iku sugih apa? Kon montesmu api-api piro montormu? Ono 200 juta. Montor kula kan 6 juta, niku kol niku kan 6 juta kan. Apa lu 6 juta? Ulung kula niku paling yen 1,5 juta gitu. Kon krasa sugih. Nang Bandung kan sing sugih wis tenan. Kan ora tarik kabeh motor api. Angge motor 100 juta, 150 juta lho. Nek parkir ngembong kan dirata. Nek omahku masih motor 150 menurut 2 miliar Kak. Tolong kan. Dari sombong. Padahal enggak soke, sudah sombong. Artinya kita ingin kaman soke, meja tang Jakarta bener kenapa-napa nih. Padahal di sini lah. Kalau dilihat kekayaan Allah ya tambah tidak ada apa-apanya. Lahu ma fis samawati wal ardi. Lahu ma fis samawati. Kata kok sombong. 2 al-quwwat, oleh kuat. Boten kloco siji-siji kloco itu ora lakukan nih. Kemudian kekuatan sombong. Dikira orang itu lupa waman amirhu bodoh ben boten ngeten. Niki kontrol tok Surabaya. Saya tua, mudah pasti itu. Orang itu harus tahu ke sana, baru dia akan tahu untuk tidak sombong. Wan adba, nek muridku akeh, sing melu aku iki sombong. Mengapa sombong? Karena merasa anggotanya banyak. Itu jadi nggak boleh. Yang dibuat ukuran itu, piro sih santri ini? Pasti kan itu. Ya apa pondok santri ini bihit kok bingung mbek santri Nabi Khidir murid Nabi Musa tok itu jangan mati. Nabi Khidir yo Nabi Khidir niku apa itu nabi murid. Kan lontong nang murid telu kan hebat udah usah biar. Wal asyirah sombong itu kena keluarga. Iki keluarga kiai kabeh. Kan wong takon Gus itu kami kuno, kiai itu kami kuno. Kita mandi kalau ngani kiai, itu yang berkat artinya. Ini ada ulama lagi mengatakan al asbabul kibri nau'ani.
Sebab-sebab kesombongan itu ada dua. Sebab-sebab kesombongan itu ada dua. Ada yang bersifat agama, diniyun wa dunyawiyun, ada sebangsa dunyawiyun. Diniyun seperti tadi itu, karena ilmunya, karena ibadahnya, karena amalnya, karena sodakohnya, karena dekat dengan ulama. Itu semuanya yang bersifat keagamaan. Ada yang bersifat duniawi ya. Jadi yang saya terangkan kesimpulannya, ada yang bersifat agama, ada yang bersifat dunia. Imam Ghazali juga menekan seperti itu, sama dengan tadi, cuma kalimatnya beda. Wa yajdi dalikal kibir, kesombongan itu berlaku biasanya kepada bainal muluk, raja, fil muqatara bil junud, banyaknya tentara, wa bainal ulama fil muqatara bil mustafidin, kalau ulama berapa muridnya, itu terjadi kesombongan. Sebabnya lebih dari itu. Yang menguatkan kesombongan itu karena orang itu dilem. Asbabul madah, karena dilem akhirnya dia menjadi sombong. Problem sangat. Setengah sana. Dari mana? Idaas. Hah? Samanya idaas. Samanya? Ila idaas. Ila idaas. Wa ilajul kibir, bagaimana untuk mengobati orang itu dari kesombongan? Satu, harus diajak untuk tahu kepada asalnya, istiqsal aslihi, waqat isyajarati, dikembalikan kepada asalnya. Kalau dia asalnya dari tanah, min ayyi syai'in khalaqahu, min nutfatin khalaqahu faqaddar thumma sabila yassar. Dari mana? Kembali ke mana? Itu orang itu akan turun dari kesombongan. Kalau ada sombong karena nasabnya, sing hebat kon mbahmu, kon ku sombong. Sing hebat ku mbahmu, kon dhewe kayak sombong. Itu biasanya orang itu biasa sombong. Kan mbahnya orang alim, mbahnya orang ini punya merosot, padahal dia tidak punya ilmu, tidak punya ilmu. Kon itu janjian dengan mbah, kon dhewe kayak sombong kok. Kon cuma janjian. Orang memuliakan kamu itu bukan memuliakan kamu, memuliakan mbahmu, karena kamu itu senden kepada. Kalau tidak ada mbahmu, kamu tidak ada apa-apanya. Ada orang itu bil jamal, kalau orang itu dengan gantengnya, kembali bahwa orang itu dari ganteng menjadi jelek. Nunakisu bil khalqi afala. Ada min jihadil quwwah, ada min jihadil ilm, ada min jihadil ghina, banyak-banyak. Orang itu kesombongannya kembalikan. Kalau kuat kamu akan menjadi lemah. Kalau kamu punya ilmu, lihat di luar kamu banyak yang lebih ilmunya lebih dari kamu. Di antara saya ceritakan, tunggu kitab lah. Nek itu kitab kayak somo itu ngarang kayak iso itu cukup, kok ndak usah somo. Itu terakhir. Waqala Abu Yazid di sini, madamal abdu yara fil khalqi syarrun minhu wa huwa mutakabbir
wala yakunu mawadi'an hatta lam yuthbit insihalan wala maqalan. Di sini lain lagi kitabnya keterangannya. Kalau menetapkan dirinya orang baik berarti dia sombong. Di sini disebutkan madamal abdu yara fil khalqi syarrun minhu fa huwa mutakabbir. Atau sama saja. Kini aku yo elek tapi orang sing elek mana ya? Aku sombong juga orang ini. Nek kau kan kan. Api ke api sak temne sombong. Api ki sak temne api sombong. Utawa iki padha maling ya cuma akan nyorongnya mek iki. Ya sombong juga. Ya iki sombong. Nang kene iki modho elek tapi aku sing enggak pada elek. Itu juga katanya ulama ini mabuk kitab ini bukan saya. Kon dirgani biro aku ini sih dikai berkat menro ali nafsihi qimatan alal kalbi fa huwa mutakabbir mamqutun indallah. Nek kon sik krasa aku iki kundangan sik dikai berkat nek asu kan gak dikai berkat. Oh sombong nang asu padha sombong ini. Kan kalau contoh itu kalbu niki penyitan niki dari kalbu bolong aja ya. Manro ali nafsihi qimatan sapa wong ketok awake organik alal kalbi ngatasi asu. Nah asu kan kalau dengan aku kan organik sombong nang asu kalau mutakabbir mamput itu mulai kego leren kau asu kucing yo tahu. Wan nafsu idza lam tattasif bid-dhulli wal hawan haqiqatan fahiya ghairu musyahadatin li 'azamatillah. Selama orang itu masih tidak merasa hina, tidak merasa hina rendah dengan melihat kebesaran Allah, masih ada sifat-sifat kesombongan. Sehingga Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min qala dzarratin min kibrin. Jadi kalau ada sifat sombong itu tidak bisa masuk surga. Masih ada perasaan lebih baik dari apa asu. Sama dengan iblis, proses lebih api teko Adam kamu akan. Tapi menyentuh ukuran jin kan dimensinya lebih tinggi sidaran. Mungkin tak salah. Manusia kepada bawahannya tidak boleh. Karena asalnya manusia itu la haula wala wa qala Junaid man ra'a nafsahu qad tawaddu'a atahu yahtaju ila tawaddu. Kalau orang itu merasa tawaddu, ya dari itu orang tidak ngerti bahwa tawaddu itu adalah sebenarnya Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan tawaddu itu. Ini banyak cerita, insyaallah minggu depan bagian nama tawadhu lebih luas lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina hamdan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbana